Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Delia dari program studi Manajemen Agribisnis Angkatan 58. Dan di sini aku sebagai tutor pada mata kuliah dasar akuntansi pertemuan ketiga tentang siklus akuntansi dan media pencatatan transaksi. Oke, dan kali ini aku akan membahas mengenai pengertian siklus akuntansi, tahapan siklus akuntansi, prinsip dasar akuntansi, akun dan kegunakannya, dan bentuk akunnya seperti apa, dan yang terakhir yaitu klasifikasi akunnya. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja ya. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi perusahaan. Siklus akuntansi dimulai awal tahun dengan pembukaan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup, atau bisa disebut sebagai urutan kerja yang harus dilakukan oleh akuntan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Oke, next. Selanjutnya, kita membahas mengenai tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, ada transaksi, dan di sini kita melakukan identifikasi transaksi. Hal ini sudah menjadi tahap pertama dalam siklus akuntansi. Jadi, di setiap terjadinya transaksi, maka wajib melakukan pencatatan. Nah, setelah itu, transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukannya identifikasi selanjutnya. Contoh bukti transaksi yaitu kwitansi, faktur, nota, dan bukti lainnya secara sah dalam akuntansi. Nah, setelah ada bukti transaksinya, kita melakukan pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah melakukan analisis transaksi, dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan ini bisa disebut dengan jurnal umum. Nah, pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan juga teliti. Selanjutnya, kita posting ke buku besar. Nah, tahap selanjutnya lagi kita langsung melakukan posting ke neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Setelah itu ke neraca lajur, laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu jurnal penutup. Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah penyusunan jurnal penutup. Nah, jurnal ini bisa membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuannya melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Oke, next. Dalam proses pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan akuntansi didasarkan pada prinsip dasar akuntansi, yaitu yang pertama ada akuntansi dasar kas, yang merupakan metode menandingkan antara pendapatan dari biaya di mana pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan biaya dilaporkan pada saat uang telah dibayar. Contohnya, pendapatan dari penjualan produk perusahaan baru dicatat setelah pelanggan membayar uangnya kepada perusahaan, sementara biaya gaji pegawai dicatat setelah uang dibayarkan kepada pegawai perusahaan. Nah, yang kedua, ada akuntansi dasar akrual, yang merupakan metode menandingkan antara pendapatan dan biaya, di mana pendapatan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi, dan biaya dilaporkan pada saat biaya tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan usaha. Contohnya, pendapatan dari penjualan produk perusahaan dicatat pada saat terjadinya kesepakatan transaksi dengan pelanggan, bukan pada saat pelanggan membayarnya. Sementara beban pemakaian perlengkapan dicatat pada saat perlengkapan digunakan, bukan pada saat beban perlengkapan tersebut dibayar kepada pemasok. Oke, next. Kita membahas akun dan kegunaannya. Akun merupakan suatu sarana untuk mencatat transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Tujuannya untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan-laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk akun. Bentuk akun itu ada dua, akun T dan juga akun 4 kolom. Akun T merupakan akun yang paling sederhana. Bentuknya seperti huruf T, di mana sisi kirinya adalah debit dan sisi kanannya adalah kredit. Nah, yang kedua ada akun 4 kolom. Ada kolom tanggal, kolom keterangan, dan kolom debit serta kredit. Tambahan dua kolom berikutnya adalah untuk mengetahui saldo akun setiap kali terjadi pengisian pada akun tersebut. Berikut ini adalah contohnya. Ini adalah contoh bentuk akun. Nah, ini bentuk akun T. Ada nama akun, kode akun, dan di sisi kiri terdapat debit, sisi kanan ada kredit. Nah, di bawahnya ada bentuk akun 4 kolom. Nama akun, nomor akun, tanggal, keterangan, nomor referensi, debit, kredit, saldo, debit, dan kredit. Oke.
Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi akun. Pengelompokan akun dalam akuntansi yang meliputi harta, hutang, modal, pendapatan HPP, dan beban-beban. Yang pertama ada akun real. Akun yang mencatat perubahan unsur neraca. Unsur neraca dibagi menjadi tiga, yaitu ada aset, kewajiban, dan ekuitas modal. Aset dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Ada aset lancar yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat yang berisi kas, deposito bank, aset surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, beban diberi muka, pendapatan yang harus diterima. Nah, selanjutnya ada investasi jangka panjang yang merupakan penyertaan atau penanaman modal di perusahaan dalam jangka panjang. Contohnya tuh investasi dalam saham dan obligasi, dana yang dicadangkan untuk pelunasan utang jangka panjang dan yang dicadangkan untuk perluasan perusahaan. Nah, yang ketiga ada aset tetap. Kekayaan perusahaan yang pemakaiannya dalam waktu lama, contohnya tanah, gedung atau bangunan, mesin, kendaraan, peralatan toko, terus peralatan kantor. Nah, yang terakhir ada aset tetap tidak berwujud yang merupakan hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai, namun tidak mempunyai bentuk fisik. Contohnya, goodwill, hak cipta, hak paten, merek dagang, hak sewa, dan franchise. Oke, sekian pemaparan dari materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latihan soal. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai latihan soal. Kita langsung aja ke soal yang pertama ya guys. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi dan gambarkan prosesnya. Secara singkat, siklus akuntansi merupakan urutan kerja yang harus dilakukan oleh akuntan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Nah, gambaran prosesnya seperti ini. Seperti yang sudah aku jelasin tadi di materi, yaitu tahapan pertama ada pada transaksi. Di sini, transaksi merupakan tahap pertama dalam siklus akuntansi. Jadi, di setiap transaksi, maka wajib melakukan pencatatan. Selanjutnya ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu seperti kwitansi, nota, faktur, dan bukti sah lainnya. Selanjutnya kita lanjut ke pencatatan dalam jurnal, yaitu ke jurnal umum dibagi dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Selanjutnya kita posting ke buku besar, neraca saldo, penyesuaian, laporan keuangan, dan yang tahap terakhir yaitu jurnal penutup. Nah, untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan dan sebutkan klasifikasi akun. Pengelompokan akun dalam akuntansi yang meliputi harta, hutang, modal, pendapatan, HPP, dan beban-beban. Akun real merupakan akun yang mencatat perubahan unsur neraca, yaitu ada aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Aset merupakan semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Aset dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap tidak berwujud, dan aset lain-lain. Yang kedua, ada kewajiban. Merupakan jumlah terutang oleh bisnis pada periode tertentu. Kewajiban dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Selanjutnya, yang terakhir ada ekuitas atau modal, yang merupakan hak pemilik atau aset perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Akun nominal merupakan akun yang mencatat perubahan unsur laba rugi, kemudian memengaruhi ekuitas. Terdapat pendapatan, yaitu merupakan penambahan jumlah aset sebagai hasil operasi perusahaan secara bruto. Pendapatan itu dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dalam rangka kegiatan utama. Pendapatan non-operasional merupakan pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok yang sifatnya tidak tetap. Selanjutnya ada beban.
Beban merupakan pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Beban juga dibagi menjadi dua macam, yaitu beban operasional dan beban non-operasional. Beban operasional merupakan beban yang terjadi dalam memperoleh pendapatan operasi. Sedangkan beban non-operasional merupakan beban yang terjadi bukan karena kegiatan utama perusahaan. Selanjutnya, soal ketiga. Dalam proses pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan, akuntansi didasarkan pada beberapa prinsip dasar akuntansi. Sebutkan dan jelaskan. Yaitu, ada yang pertama, akuntansi dasar kas. Adalah metode menandingkan antara pendapatan dan biaya, di mana pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan biaya dilaporkan pada saat uang telah dibayar. Contohnya, pendapatan dari penjualan produk perusahaan baru dicatat setelah pelanggan membayar uangnya kepada perusahaan, sementara biaya gaji pegawai dicatat setelah uang dibayarkan kepada pegawai perusahaan. Nomor 2, ada akuntansi dasar akrual, yang merupakan metode menandingkan antara pendapatan dan biaya, di mana pendapatan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi dan biaya dilaporkan pada saat biaya tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan usaha. Contohnya, pendapatan dari penjualan produk perusahaan dicatat pada saat terjadinya kesepakatan dengan pelanggan, bukan pada saat pelanggan membayarnya. Oke. Sekian pemaparan materi dan juga latihan soal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.